Breaking news guys. Buat kalian yang punya usaha Mijon, Aqua, Seblak, Basreng, ya langsung merapat. Tuh tulisannya jelas, ayo bergerak cenahnya. Soalnya ini kesempatan 5 tahun sekali. Yang tabah abah, sebaiknya jangan terlalu gegabah abah, jangan terlalu gegabah abah. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Mantap. Jumpa lagi di channel update. Saya masih ingat ada satu kalimat yang selalu mereka lontarkan, dan mungkin ini adalah sebuah bentuk serangan ketika masa-masa kampanye kemarin, teman-teman ya. Jadi fakta mengenai perbedaan antara Pak Prabowo dengan Ganjar dan Anies. Ganjar dan Anies memiliki track record tidak pernah kalah di kontestasi pemilu. Dan kita tahu memang itu faktanya seperti itu. Pak Prabowo sebaliknya, 2014, 2019, bahkan waktu sama duet dengan Ibu Megawati pun kalah. Oke, itu adalah fakta. Jadi gini teman-teman, justru disinilah Pak Prabowo begitu banyak belajar, terutama di 2014 dan 2019. Dan kita tahu, semenjak Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, saya secara pribadi pun melihat sosok beliau benar-benar sudah berubah. Saya melihat auranya malah semakin positif. Ya. Nah, justru yang jadi masalah adalah pada sosok Ganjar dan Anies. Justru karena mereka belum pernah kalah, justru karena mereka berdua memiliki track record belum pernah kalah, mungkin ketika saat ini menerima kenyataan bahwa mereka harus kalah, mereka pun kaget. Terutama Pak Ganjar Pranowo, yang sampai saat ini masih belum percaya dengan hasil perhitungan dari KPU, perhitungan dari Quick Count. Jujur saya gak paham dengan apa yang ada di pikiran Pak Ganjar. Namun balik lagi, kalau memang itu hak demokrasi, oke lah. Itu memang hak beliau. Tapi balik lagi teman-teman, kita pun tahu ini proses penghitungan masih berjalan. KPU sedang bekerja. Jadi, kalaupun memang ada kecurangan, kalaupun memang ada sengketa, masih ada mekanisme yang bisa ditempuh, terutama Mahkamah Konstitusi. Jadi ya, sekali lagi, saya secara pribadi pun sangat menyayangkan hal itu. Oke, teman-teman, kita lihat saja komentar netizen, terutama tentang masalah hak angket ini. Jangan lupa subscribe channel update untuk mendapatkan informasi politik Indonesia, khususnya pemilu 2024. Hai, bacot kau ini, bacot. Berisik lu. Bacot. Kamu minta bukti dari presiden. Kau siapa? Hah? Jangan bikin malu orang NTT lah kamu ini, ya. NTT Jadi, guys. tolong sebelum mengeluarkan kata-kata, pikir dulu yang cermat, ya. Betul bang. Dan kalau bisa kamu gak usah bawa NTT lah. Sebut aja kau sendiri, gak usah bawa NTT ya. Memalukan anda ini. Mata kamu tuh yang lebar-lebar dibuka tuh, lihat NTT sana kayak gimana. Lihat ke sana, pulang kamu, pulang. Cek di NTT sana. Aneh kau ini, banyak bacot ya. Menyala abah, kasih keras abah, selalu terapkan ilmu padi abah. Mengalah untuk menang abah, benaran kalah abah. Yang tabah abah, sebaiknya jangan terlalu gegabah abah, jangan terlalu gegabah abah. Breaking news guys. Buat kalian yang punya usaha Mijon, Aqua, Seblak, Basreng, ya langsung merapat. Tuh tulisannya jelas, ayo bergerak cenahnya. Soalnya ini kesempatan 5 tahun sekali. Itu pun yang mengadakan biasanya yang kalah dan tidak legowo. Udah
ya. Buat anak-anak Abah semangat besok ya hari Rabu. Buat kalian yang punya ibu bapak yang mau berangkat ke sini nih, ya kan, untuk pergerakan ini jangan lupa dibekelin dulu. Makan dulu dari rumah yang banyak, minum dari rumah yang banyak, dan dibekelin kalau perlu pempes, takutnya ngompol-ngompol gitu ya Beb ya. Karena di sana takutnya tidak ada penunjang untuk buang air gitu. Terus jangan lupa juga nih kasih air galon, bawain air galon, takut kehausan atau ya, biar semangat. Percuma habis-habisin duit. Habis-habisin duit. Nggak bisa habisin duit. Saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mbak Atiko, Alam, Pak Sandi, Mbak Yeni. Itu apa? Alam sampai Apanya dijadwalin segitu loh banyak Alam. orang datang. Memang itu setan. Itu demit. Kan enggak, itu kan suara orang. Masa jadinya gini. Artinya unlocknya nggak wajar banget ya. Anomali tadi. Ada satu yang lucu. Bapak juga lucu. Pak, kalau ngomong soal masyarakat banyak yang datang saat kampanye, Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih banyak. Apalagi di GBK. Oh, full. Sekarang gini, Pak. Kalau kalah ya sudah kalah betul. saja. Jangan menyalahkan. keadaan. Kalau memang tidak siap kalah, ya jangan bertarung. Ya jangan ikut kompetisi Pilpres. Alah iya, tahun-tahun berikutnya tidak usah ikut Pilpres sudah Pak ya. Kenapa? Karena kalau kalah nggak terima. Pemilu ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Lah kalau menang kabeh piye? Mosok presidennya telu ngature piye? Hah? Rebutan. Pagi Pak Ganjar, siang Pak Prabowo, malam Pak Anies, gitu. Ya ndak loh Pak, ndak seperti itu. Wes lah, kalah ya kalah, ngakui, legowo. Toh masih ada tahun 2029, ya kan? Nyalonkan lagi. Pak Prabowo nyalon 2009, 2014, 2019, 2024. Ndak nyerah. Terus ya bilang sama Pak Ganjar, masih ada waktu, ya. 2024 Anies Presiden. Wah. 2024 Anies Mantap. Presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Matahari Ini kayaknya yang nyanyi semakin kaptennya doang ya. tinggi. Gak tahu kalau timnya nyanyi gak ya. Panasnya menyengat bumi, tapi kini terus berlari. Oke guys, kita baca komentar netizen dari Orlin 19. Pak Purnomo, lihat ini. Sekali lagi saya, Pak Purnomo, siap memberikan layanan gratis kepada semua saudara saya, sebangsa dan setanah air yang gagal atau belum beruntung menjadi calon legislatif. Pesan saya, 50 unit yang harus saya selesaikan tiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Hamzah, Palembang. Tuh gimana tuh Pak Anies? Kasihan tuh ibu itu, tanggung jawab lo, 50 unit tuh, relawan lo itu, jangan diam, bantu, jangan pura-pura nggak tahu. Kasihan tuh ibu itu, 50 unit harus bayar mobil lo, buat kepentingan kampanye kamu itu, ya. Yang apa sok-sokan yang gaya-gayaan ya. Kalau nggak ada tuh cara nggak ada aja Pak Anies. Nggak usah lah sombong-sombong kayak gitu, mengsarakan rakyat kamu itu, ya. Tolong diurus ibu itu Pak Anies, tanggung jawab lo sebagai laki-laki ya. Tanggung jawab Pak Anies ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih, ada yang aneh nggak sih? Kenapa pada akhirnya Anies dan Ganjar, kemudian PDIP dan PKS lah, ya kan? Ini bisa bersatu guys, di 2024 ini. Ya, walaupun itu biasa-biasa aja ya. Tapi mereka bersatu untuk melawan Pak Prabowo. Kenapa guys? Jadi saya akan menelaahnya seperti ini. Ini ada pergeseran propaganda guys. Nah, kalau 2019
ya, propagandanya bahwa PDIP itu adalah musuh bersamanya. Dan Pak Jokowi adalah kepanjangan tangan dari PDIP. Jadi ketika Pak Jokowi maju, yang dibenci bukan Pak Jokowinya guys sebenarnya, tapi PDIP-nya, asal bukan PDIP. Nah itu dulu guys. Ya. Nah kemudian ini digeser guys di 2024. Yang jadi musuh bersama oleh mereka-mereka itu adalah Pak Jokowinya, bukan lagi PDIP-nya guys. Padahal PDIP itu kan nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi Pak Jokowi adalah musuh bersamanya, dan Pak Prabowo ketika berteman dengan Pak Jokowi ini menjadi sesuatu yang terlarang guys, menjadi alasan mereka untuk memusuhi Pak Prabowo. Padahal bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bagi orang yang mempunyai semangat dan nasionalisme yang tinggi dan persatuan untuk Indonesia adalah hal yang sangat positif, yang dibuktikan dengan Pilpres ini dimenangkan dengan absolut mutlak guys. Nah ada pergeseran itu. Sehingga oleh karena itu mereka mempunyai pembenaran saat ini, ya kan, untuk 01 dan 03 bersatu, untuk Ganjar dan Anies bersatu, untuk Anies dan Ahok bersatu, untuk PDIP dan PKS bersatu, melawan Pak Prabowo dan melawan Pak Jokowi. Aneh nggak guys? Kan harusnya di tokoh tengah ya. Kalau mau bersatu di tokoh tengah yaitu Pak Prabowo dengan Jokowi. PKS ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih oke. PDIP ke Pak Prabowo, Jokowi oke. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, hal-hal seperti ini guys yang harus kita cermati bersama ya. Ini propaganda guys. Bagaimana orang-orang itu menjadi membenci Pak Prabowo ya kan. Ingat, ada propaganda di situ. Salam demokrasi. Video ini buat Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD juga beserta partai pengusungnya yang membuat manuver mewacanakan hak angket di DPR RI untuk memanggil penyelenggara pemilu. Pak Ganjar, Pak Mahfud, apa yang panjenengan lakukan ini merupakan sebuah intimidasi terhadap penyelenggara pemilu yang masih sibuk menyelesaikan tugasnya. Mereka masih dalam proses penghitungan suara, masih jauh dari kata selesai terkait hasil Pilpres kemarin. Jangan begitu dong. Menurut saya ini adalah sikap-sikap yang keji, mengganggu kinerja KPU, Bawaslu, meremehkan kerja petugas pemilu di level paling bawah, KPPS dan seterusnya, yang telah memakan korban jiwa tidak sedikit. Mereka bekerja siang malam sampai mengorbankan jiwanya. Dan hasilnya masih diproses, tiba-tiba Anda mengusulkan hak angket dengan tuduhan bahwa mereka melakukan pekerjaannya dengan curang. Ini adalah intimidasi, ancaman yang menurut saya tidak beradab, tidak menghargai tugas-tugas dan kinerja mereka. Sudahlah, sabar sedikit. Mereka belum selesai, tunggu sampai KPU menyelesaikan tugasnya. Setelah mereka selesai, melaporkan hasil kerjanya, mengumumkan hasil kerjanya, sembari panjenengan semua mencari data, bukti-bukti yang akurat yang menurut Anda curang, kemudian disampaikan jalurnya, pengaduannya sesuai dengan jalur-jalur yang diatur di Undang-Undang Pemilu, yakni Bawaslu atau ke MK, silakan Anda menggulirkan wacana hak angket. Tetapi tunggu dulu. Beri kesempatan KPU, beri kesempatan Bawaslu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jangan kalian ancam, jangan kalian intimidasi, jangan kalian takut-takuti dengan hak angket itu. Itu jelas sangat mengganggu psikologis mereka. Langkah kalian sungguh tidak menghargai lembaga negara yang sedang mengemban tugas yang teramat berat, menjadi tumpuan 200 juta jiwa lebih di Indonesia yang telah menggunakan hak pilih dan partisipasinya di dalam pemilu ini.